tahu tempat itu emang angker. Berarti udah terkenal gitu ya. Kita syuting itu rumah sakit yang udah 8 tahun terbengkalai. Iya, 8 tahun udah terbengkalai. Dan sebelum-sebelumnya banyak orang-orang di sekitar itu yang mengalami kejadian-kejadian. Ada bapak-bapak yang gua gak mau sama yang satu profesi. Kenapa? Titik. Sih kalau pengalaman gua emang gak jelas semua. Parah banget ya. Maksudnya nggak jelas semua tuh? Gak jelas aja kayak Gak semuanya. Iya gak semuanya, mungkin gak semuanya. Hey, back again with us. With Chai Chal, Icip. Amel Gosip. Icip sambil gocip. Kali ini kita ditemenin siapa, Cal? Bersama artis ternama Indonesia, Pemain film dengan akting yang sungguh menakjubkan. Siapa lagi kalau bukan Maura Gabriel. Tepuk tangan semuanya. Makasih banyak loh Maura udah datang ke Icip karena kita juga di sini mau sambil nyicip sesuatu yang pasti enak dan udah pasti nyegerin. Iya. Apa tuh? Makanan-makanan dari UMKM kan ya? Betul. Ini kita ada kopi susu gula aren dari Muniz. Iya. Muniz. Sini ada kopi. Itu teh. susu. Oh, ini teh. Enggak, ini kopi, Ca sayang. Kebalik, maaf ya. Nah, ini kopi. Nah, terus ada brownies juga yang satu lagi. Ini kayaknya itu kayak rasa matcha deh. nggak tahu matcha atau pistachio, cuman kita langsung icip Oke, aja. Coba. Oke. Lagi sibuk apa nih Maura? Sibuk menjalani hidup aja. Lu mau gue jawab kayak gue sibuk syuting gitu ya pasti. Iya dong, biar panjang. Belum ada, gue belum syuting tapi akan ada project kedepannya tapi belum mulai produksi, jadi tungguin aja. Asik. Nanti gue mulai reading bulan depan akan nanti. Maura mau nyobain yang teh atau yang kopi? Gue yang teh aja deh. Yang teh ini bener. Mau banyak apa sedikit? Oh ini Sedikit ini banyak. kopinya Mantap. light banget ternyata. Monggo. Cobain dulu deh. Gue cobain ya. Cobain Itu dulu. lu kopi ya? Kita cobain teh ya. Gue kopi. Kebanyakan lagi tuh. Enggak apa-apa deh. Terus Maura nih, Enak. gue lihat-lihat belakangan ini tuh lo lagi sering-seringnya berkecimpung di dunia olahraga ya. Gue lihat-lihat dia lagi suka berbagai macam olahraga. Contohnya tenis. Terus apa lagi? Bowling. Gue Berenang juga nggak sih lo? enggak, gue Enggak baru ya? nyoba yoga karena gue dari dulu sebenarnya mau banget yoga tapi nggak punya temen. Terus? Kok bisa ajak gue? Lu nggak pernah olahraga, Oh iya, Ca? Coba lu olahraganya apa deh? Gue tanya. Pencitraan aja sebenarnya, minta diajak. Yoga, yaudah ayo lu ikut. Ayo. Gue tenis, boleh. yoga, terus gue lagi belajar golf juga. Asik. Tapi gue nggak pernah post karena masih jelek. Nggak apa-apa lah. Yang penting belajarnya itu. Iya, tapi seru banget. Gue yang paling gue suka sekarang itu tenis. Tenis. Kenapa awal mulanya lo lagi pengen banget olahraga tuh kenapa ceritanya? Gue emang sporty banget anaknya. Oke. Enggak, dari gue kecil itu gue suka olahraga. Gue lebih suka di sekolah itu gue lebih suka olahraga daripada gue belajar gitu kan di dalam Lebih kelas. suka praktek gitu ya? Iya. Neng Lebih suka coba Neng praktek. sambil dicobain kali ya nih. Boleh, Biar ya ini kita- cobain dulu. Ini adalah Pakai tangan aja. by the way, Maura ini suka banget manis-manis sama kayak gue. Iya, Kalau iya. Ical sukanya cewek manis. Nggak salah kok itu. Kita cobain dulu ya. Iya. Ini ada almondnya di atas. Mari kita coba. Itu yang ada apanya? Oh, keju. Kejunya. Enak. Aku yang Nggak ada, terlalu manis. aku yang ada choco chip. Enak. Manisnya pas. Aku nyangkut di gigi deh. Minum. Kalau takut sama gigi, minum. Nggak ambil tisu. Apa nggak tahu. It's okay. Tadi kita lagi ngomongin ini ya. Olahraga. Iya, terus ya itu aja sih gue lagi sering-seringnya. Tapi yang paling sering tuh tenis banget. Hmm. Gitu. Nah, tapi kan yang gue tahu ya,
lo itu kan kalau gue ketemu sama Maura itu karena pernah project bareng, kita pernah syuting series bareng. Coba dong gimana sih awal mula lo bisa berkecimpung di dunia entertain tuh gimana? Bisa rata-rata ada yang bilang, oh gue kecebur nih. Kecebur. Jadi gue udah terlanjur masuk ke dunia entertain, jadi gue lanjutin aja gitu. Atau kayak, lo gue denger awalnya modeling ya? Iya, gue belum pernah cerita ya. Belum. Berarti lo belum pernah cerita di mana-mana dong? Gak pernah ditanyain. Oke, berarti eksklusif kali ini di Ini dia yang kita cari-cari. Yang kita Maura akan tunggu-tunggu. menceritakan pengalaman pribadinya. Ajar, Cak. Coba ceritain dong. Jadi gue itu awalnya coba-coba. Awalnya Tapi ketagihan. Bis enak sih. Oleh coba-coba. Gue awalnya itu modeling dulu. Umur gue lupa deh, kayak 15 tahun atau apa gitu. Model majalah atau model apa? Model Fashion show, fashion modeling. week. Jadi gue masuk kelas modeling. Oh, masuk kelas Dengan modeling. belajar catwalk, belajar segala macamnya itulah. Karena nyokap gue itu suka masukin anak-anaknya aja adik gue, jadi adik gue yang masuk kelas acting. Gue masuk kelas modeling karena katanya gue tinggi terus kurus. Sorry, gitu. lo berapa bersaudara sih? 4. Empat. Berarti lo Gue anak anak kedua, kakak gue adik gue cewek, terus adik gue yang paling kecil cowok. Oke. Terus habis itu karena gue katanya tinggi, terus gue kurus banget parah. Emang ada lu nggak ada tinggi? Tinggi banget yang cowok yang sekarang tapi masih sekolah. Pada saat itu gue masih umur berapa gitu ya. Kakak gue tuh paling gak suka dia. Sebenarnya gue juga nggak suka di dunia inilah yang harus menunjukkan diri gue ke orang-orang karena gue malu banget. Karena lo introvert juga mungkin ya. Bukan introvert, gue bahkan nggak bisa ngomong sama orang. Gue tuh paling takut, paling nggak berani kayak nyapa Ngomong orang. di depan umum. Deg-degan gitu Iya, kali. gue kayak mau nangis rasanya. Oh iya gue pernah lagi Gue dulu kayak benci gitu. banget rasa itu gitu loh. Jadi ya dipaksa sama nyokap gue masuk modeling, terus ikut perlombaan gitu. Gue lupa sebutannya apa, kayak lomba modeling yang di mall-mall gitu loh. Oh, Kayak namanya festival-festival yang gitu. kayak fashion show Iya, gitu fashion kan. show Show. gitu. Terus gue salah satu pemenangnya Asik. gitu. Aku lah pemenangnya. Pada tahun berapa ini? Oh ini maca by the way. Sorry. Oh, iya. Ini maca, Maca. bukan pistachio. Iya. Ini maca ternyata. Terus tahunnya ya? Tahunnya kayaknya 2015 apa 2016 gitu. Berarti 13 14 tahun mungkin ya. Lo terjun di modeling. 2015 gue berarti umur 15 tahun. Oh, lo kelahiran 2000. Saya kelahiran Oh 2000. iya, gampang hitungnya. Emang Sesuai tahun kelihatannya aja. seperti di atas Dede 2000. muda bener. Masa sih? 2000. Emang dia kelihatannya kayak di atas umurnya dia. Enggak, ini sih kayak baru 13 tahun. Oh, bisa aja aja. Ical. Masuk. Terus ya udahlah akhirnya gue awalnya tuh pas menang tuh gue fokus modeling tapi kurang apa ya, kayak kurang mumpuni gitu loh. Jadi dia pindahlah ke acting, disuruh casting, terus gue coba iklan dulu gitu-gitu. Sorry kita bentar. anak iklan. Itu kan waktu model lu bilang tadi kurang mumpuni. Iya. Kurang mumpuni itu maksudnya kayak ketika pelatihannya kah atau kegiatannya? Atau lo apa? ngerasa kayak kayak gue nggak laki deh di sini gitu. Iya, kayak gitu. Oh enggak, laki beruntung. Oh, gue kira Iya, laki cowok. kurang laki. Kurang gitu. laki deh sih. Model jadi laki deh gini-gini jalannya. Siap salah. Kayak susah sih saingannya juga. Nggak tahu deh, gue juga soalnya pas di modeling itu gue juga lagi nggak maunya gitu loh, kayak gue bener-bener nggak suka ada di situ. Masih banyak sekolah gitu kali ya. Nggak juga, gue emang nggak suka di depan umum, Cak. Oh. Itu. Emang dasarnya nggak mau aja ya. Iya, terus kayak insecure segala macem lah gitu-gitu. Terus yang bikin lu akhirnya mau tuh gimana? Gara-gara Tahu lu waktu di model kan gue nonton di YouTube tuh katanya makan-makanin kapas. Bener nggak? Makanin kapas? Iya, makanin kapas. enggak Emang iya. tahu gue yang orang-orang Ada kan selalu berita bilang- itu kan? Ya orang-orang selalu bilang kayak model itu untuk tetap kurus, Menjaga badan, makanannya kapas. Sampai makan kapas. Gue taunya kuaci, nyemilin kuaci. Tapi enggak juga. Enggak. Enggak juga. Di tempat pelatihan lu gimana? Makannya? Gak disuruh makan apa-apa, maksudnya Makan angin aja berarti. Bukan Kan gak makan apa-apa. Gue tahu kok. Maksudnya kayak mereka nggak pernah ngebahas gimana kita harus Cara- makan. Mereka cuman yang diajarin tuh kayak bagaimana etiketnya, bagaimana gitu-gitunya, fashion diajarin kayak gitu.
Soal makan sebenarnya enggak sih. Cuman emang model-model yang gue tahu mereka emang banyak yang anoreksik gitu. Anoreksik itu apa? Anoreksia, jadi dia tuh kayak udah ngerasa kurus. Dia udah ngerasa kurus. Dia udah kurus, tapi dia ngerasa belum kurus. Iya, gitu. banyak yang gue ada yang sampai nyolok-nyolok gitu kan kalau habis iya, makan. itu banyak yang gue lihat dan gue dengar tuh emang beneran kayak gitu. Cuma kalau makan kapas kayaknya enggak deh. Enggak ya? Kayaknya enggak. Itu rada debus ya. Iya, itu kayak kalau agak makan debus. kapas ya, agak Iya, debus bukan ya. jadi model ya. Oke. Akhirnya lo masuk casting iklan. Iklan pertama lo apa? Lo masih inget gak? Kira-kira tuh di tahun berapa? Ingat. Pasti lo seneng banget. Enggak. Serius, gue kayak masuk pertama kali iklan gue ya, Iya. oh my god. Soalnya lo akhirnya extrovert. mungkin masih ya. jadi. Gue iklan pertama gue adalah iklan, gue boleh sebutin? Boleh lah, Boleh. silakan. Siapa tahu brandnya mau tapping. Emang nampung anaknya. Iklan pertama gue itu Ada ayo enggak alhamdulillah. tahun 2017, iklan Pons. Oh, Asik. Emang sih ini looknya look beauty banget Beauty, ya, bener. iklan beauty. brand Tapi tau beauty nggak? banget ya. Gue pas iklan itu, apaan tuh? jadi permasalahan gue itu di dalam hidup gue adalah muka gue tuh selalu hancur, kayak jerawatan gitu-gitu. Oh. Jadi pas gue iklan Pons itu dan itu kayak beauty kan, muka gue hancur banget, Oh, posisinya lagi hancur lah. lagi hancur banget. Tapi kenapa ya tiap kalau mau syuting, mau ada kerjaan, lo ngerasa gak sih kayak tiba-tiba muka lo jerawatan atau lo mau ada acara apa nih yang acara Dipersiapkan penting lah. formal. Sama banget, Iya, padahal lo udah banget, prepare banget nih. Ih, gue excited banget buat ke acara ini. Tahu-tahu ada aja muka lo tiba-tiba jerawatan atau apa, itu nyebelin banget sih sumpah. Ya. Betul. Adegannya gimana yang Pons? Biasanya kan kayak coba dong bisa Iya, pasti. ditunjukin. Enggak, itu ada ceritanya gue syuting iklan itu. Kenapa? Ceritanya gue sebagai adventure Oh. girls gitu. Jadi gue di syutingnya tuh di Bali, seru banget. Seru sumpah. banget. Bulan pertama gue di Bali, terus syutingnya di atas. Jadi Balinya tuh yang di gunung gitu. Adegannya Kintamani. cuma berjalan-berjalan gitu. Ih, seru banget. Berarti pertama kali lo dapet iklan, lo langsung dapetnya di luar kota, Iya. sekalian jalan-jalan. Nah. Iklan beauty lagi, itu impian cewek-cewek banget. Iya, dan gue lumayan suka sih dengan ngelihat gimana caranya mereka tuh bekerja di industri itu. Lumayan Iya. menarik buat gue gitu. Berarti kayak gue juga sih, gue pribadi pertama kali gue syuting tuh berarti kan syuting iklan. Gue benar-benar ngeliat, oh gini ya kerja sama tim, seseru itu. Oh ini tuh begini. Lu takut ya deket sama gue ya? Gue yang jauh deh. Gue yang jauh deh. Gue merasa kayak gue Kurang nyender ya? gitu. Enggak. Kurang nyender. Enggak. Mau Gue di merasa sini? gue ngeliat Oh, enggak, bercanda. dia nggak lihat lo lagi, ya ampun. Justru gue mundur biar gue bisa ngeliat lu juga gitu Oh, loh. gitu. Tuh, baru bisa lihat kan. Ya udah gue di sini deh. Lo nggak sadar ya? Lo nggak sadar ya dari tadi Maura tuh ngeliatinnya ke arah lo terus, gitu. asal lo tahu aja. Oke Cuma lo nya deh. nggak sadar. Oke deh, yuk lanjut ya deh. Terus akhirnya dari syuting iklan baru tuh lo lanjut ke FTV atau sinetron atau film. Dari iklan, gue iklan dan iklan. Kita pernah, gue baru ingat, gue pernah workshop iklan bareng sama Maura. Itu pertama kali kita ketemu. Iya, ternyata bukan pas Iris, tapi sebelumnya lagi. Iya. Pas zaman iklan ternyata. Ya ampun, walaupun Iya, gue gak sumpah. keterima ya di situ ya. Tapi iya lagi dia yang keterima, gue gak keterima. Gue yang gak keterima, Ca. Lu gak keterima? Gue yang gak keterima. Oh, jadi kalian berdua gak keterima gua berarti. Oh iya, benar. Lu gimana lupa sih sama gua ya? Capek-capek. Bener banget. Masih umur 13 tahun gitu. Wah, ini restu alam namanya. Biarin lah, biarkan dia tidur di sini. Udah enggak apa-apa. Oke, udah enggak apa-apa. Ada apa nih? Ada yang marah. Rezeki mau jatuh itu. Maaf ya. Heeh. Terus Apa? habis itu lo syuting FTV. Gue pertama kali gue syuting itu sinetron. Tapi sinetron. sinetronnya kayaknya nggak tayang deh. Enggak. Gue digantiin. Gue pertama kali syuting sinetron gue diganti. Itu sakit perannya. hati sih, sumpah. Gak apa-apa karena gue belum mengerti juga dan gue merasa wajar aja orang gue nggak bisa acting. Masih sans aja gitu ya. Iya, gue udah syuting gitu terus kayak Bukan parah gak deh. bisa gak sih? Gue pertama kali syuting disuruh adegan nangis lah, disuruh adegan marah-marah, sedangkan gue gak pernah di depan kamera. Terus sampai sutradara tuh kayaknya agak nyerah deh sama gue. Oh. Jadi gue diganti, itu pertama kali sinetron. Terus ya gue masuk sinetron justru waktu itu syuting. Tapi di project yang berbeda berarti di Iya, project PH yang berbeda juga. PH yang sama. Oh iya, Iya gitu. itu lo peran lo jadi apa? Kan pertama kali gua ngeliat lo kan jujur ya, jutek banget di cewek gitu. Apakah iya lo dengan look lo yang katanya jutek ini
lo sering masuk ke peran antagonis, Antagonis, ya? bener nggak? Pastinya dong. Oh ya. Walaupun sebenarnya Kayak gimana tuh? aku angel banget, jadi aku sebenarnya nggak jago untuk kayak marah-marah gitu, aku nggak jago banget. Heeh. Sering berjalan waktu. Beneran angel? Oh, beneran Dan Angel, kenapa sih Cal kayak nggak percaya Takutnya kan kayak banget? sering berjalannya waktu akhirnya terbiasa menjadi pemeran antagonis gitu. Bisa. Justru sih Masuk. berjalannya waktu gue malah merasa susah jadi antagonis. Oh gitu. Susah. Jujur iya lagi ternyata. Iya kan? Susah menurut gue tuh karena kayak Main emosi. emosi kayak energinya tuh harus lebih besar lagi. Bukan pemeran antagonis cuma gini-gini doang ya? Enggak gitu ya. Jeng-jeng Enggak harus gitu ya. gitu doang ya? Tapi gue nggak tahu ya kayak apa emang guanya aja kali ya. Kalau lu gimana? Tapi gue sendiri Lu juga juga sih, nggak gue sih? ngerasa kalau peran antagonis tuh gue kalau abis scene marah-marah ya capek banget, terus gue kayak Iya. tolong dong gue mau sendiri dulu gitu, gue pengen ngademin otak gue karena biasanya gue pusing. Lo pusing nggak? Pusing. Biasanya gue pusing. Yang kayak jahat tuh harus kayak kelihatan jahat, padahal kan kita nggak jahat gitu. Susah, justru kita jarang Iya. jahat. Oh, gitu. belum lagi kalau lo adegan marah-marah ditambah lo harus nangis. Jadi kayak marah-marahnya sambil nangis, itu benar-benar lo harus sedia obat sakit kepala. Obat sakit kepala. Pusing Susah, banget habis itu susah pasti. banget. Oh, untuk memaksakan Susah nangisnya. banget, Gue kira obat tetes gitu nggak bisa juga ya. Bisa aja sebenarnya, Bisa aja tergantung Situasi. Tapi jadi nggak situasi dan jadi nggak tapi ini nggak sih. natural aja sih, nggak jadi nggak- natural, Iya. nggak Nggak natural, nggak mendalami, Iya benar, nggak nggak mendalami mendalami jadinya. kesedihan yang ada di karakter itu Iya. aja ya jadinya ya. Terus akhirnya gue syuting dan ketemulah kita. Ketemulah kita. Itu gue kita juga syuting. pas ketemu Ica baru awal-awal di dunia ini, dunia ini, dunia ini, gue Dunia lahir. entertain lah ya. Ini ya syuting series ya Iya. kita waktu itu. Yang belum tahu, kita itu dulu pernah syuting series judulnya Girls in the City. Tayangnya di mana? Kasih tahu juga lah. tapi fun fact, Fun fact-nya yang katanya antagonis dan Judes ini jadi protagonisnya justru. Yang jadi antagonis siapa? Gue. Iya. Berarti muka gue lebih jutek dong. Iya. Berarti muka gue lebih jutek dong. Masa sih? Gak jutek sih, mungkin emang di situ karakternya soalnya ngeselin. Oh, berarti gue ngeselin. Terus setelah syuting series baru lo ke film. Ke film-film. Iya. Lo udah Nggak pernah juga nonton film filmnya Maura belum? yang mana? Yang ini yang Kan banyak mana film. nggak banyak. Yang sama Keanu bukan sih? Iya itu yang terakhir. Gue juga nonton. Tuh, Gue juga nonton yang nonton. itu. Gimana Keramat rasanya dua. syuting film horor? Lu udah sering ya syuting film horor by the way? Justru film gue horor semua. Horor semua. Iya, Tapi horor dari segala macam judul horor lo yang paling menantang yang mana? Dan yang menurut lo kayak anjir seru banget ternyata gitu. Ya pasti Keramat dong. Udah pasti ya. Keramat itu udah. Dia kan yang ini dokumenter gitu kan. Iya itu udah. Gue dari dikasih tahu aja gue bakalan gue Excited ya? di apa sih gue mau ngomong apa sih? Maksudnya Kayak gue lagi suka tiba-tiba apa ya? dari awal gue ditawarin, maksud gue ditawarin film itu aja tuh gue udah bener-bener gak nyangka, shock, terus kayak dan semua pemainnya sama reaksinya yang kayak demi apa gue Kenapa mau syuting emang kok Keramat gitu? karena yang pertama itu bagus banget. Lu nonton Iya, yang pertama nggak? Yang pertama iya. Itu bagus banget dan Zaman SD ya itu yang pertama. iya dan semua orang aja sampai percaya itu film beneran. Oh, iya lagi. Nah kan? Jadi gue kayak bener-bener gak nyangka kayak anjir gue mau nonton gue mau syuting film Keramat dan bener itu syutingnya paling seru banget. Tapi parah, pressure-nya gede nggak? gede banget lah. Banget ya. Ih, banget itu kayak susah karena kita harus kayak bukan menyaingi sih, kayak harus setara sama yang pertamanya karena yang pertama tuh banyak banget yang iya. suka dan yang mereka tuh emang pada cinta banget sama film Keramat Yang itu. pertama. Iya susah. Bahkan pas tayang aja banyak yang bilang kayak banyak yang bilang kayak nggak sebagus yang pertama gitu-gitulah. Gitu ya. Ya terkadang penonton juga Tapi kadang suka Keramat, ekspektasinya tuh kayak gimana. Tapi Keramat 2 tuh emang dibikin lebih komedi gak sih? Iya deh kayaknya. Iya, Ya kan? Keramat itu tuh nggak ada skenarionya. Serius? Iya nggak ada Nggak skenario. ada. Setahu gue juga gitu si Keanu ngomong. Nggak ada skenarionya. Jadi sutradaranya itu Pak Monty, dia tuh membebaskan kita karena kita di situ juga karakternya sebagai diri kita Diri masing-masing sendiri kan. ya. Jadi dia membebaskan, yang penting dia tuh ngasih pointers kayak kemana jalan ceritanya gitu. Tapi apa yang gue omongin, apa yang
dilakuin itu semuanya Natural terserah aja. kita. Jadi ya jadilah seperti itu yang emang nggak disengaja dibikin lucu, nggak sengaja dibikin serem atau nggak sengaja dibikin kayak gimana, ya emang kayak gitu. Seru Gitu. banget dong. Berarti continuity itu gimana dong? Misalkan kayak continuity-nya sebelumnya gue habis ngomong ini, terus ntar gue ngapain atau gue apa, itu berarti harus ingat banget dong. Karena kan otomatis skrip sama Astrada kan nggak bakal matokin ngeliat ke skrip juga dong. Iya benar. Berarti sadar kalian sendiri aja dong, pemainnya aja. Enggak, kita tuh kalau sekali take kan kalau biasanya nih kita syuting satu scene tuh dari A, misalnya si Ica ngomong apa, akhirnya tuh gue yang ngomong gitu kan. Kalau ini nggak ada. Ini terserah di cut-nya sampai aja, yang penting udah kesampe Roll terus lah pokoknya. Iya, roll terus. Ada satu scene yang take-nya bisa sampai 5 menit, 10 menit gitu. Oh serius? Karena nggak di-cut-cut. Nggak di-cut. Wow, seru banget. Ya kan? Seru banget. Seru banget. Berarti ini adalah salah satu film pertama lo yang jatuhnya tanpa skrip, yang Iya. bener-bener semuanya hal baru dong. Baru banget. Dan gue suka banget sih sama yang Kalau pas reading gimana? Gak ada dong. readingnya nggak ada reading kebetulan. Kita cuma disuruh kayak bukan pendalaman, kayak gue bingung lagi. Pendekatan. Kita disuruh ke salah satu gedung yang udah terbengkalai gitu. Seru banget sih menurut gue, kayak kita disuruh, pokoknya yang penting kita cari chemistry aja. Salah satunya dengan cari kita ke salah satu gedung yang udah terbengkalai gitu. Yaudah disuruh masuk ke sana. Oh jadi kayak latihannya gitu ya? Iya kayak gitu. Kayak Karena- workshop sih jatuhnya ya? Iya workshop. Bener workshop itu. Tanpa skrip, Iya. seenaknya lo aja mau ngomong, ngapain mau apa apa, aja. gitu-gitu Di ya. sana terus kayak Kejadian horor dong, ada nggak? ada justru Pas syuting apa pas workshop? pas syuting sih yang paling gue inget, karena itu pertama kali banget gue beneran merasakan dan melihat sih sebenarnya. Pertama kali banget karena gue itu salah satu orang yang gak terlalu sensitif dan gue juga kayak agak kayak percaya nggak percaya dan gue nggak pernah mengalami juga. Iya. Jadi syuting itu gue baru kayak bener-bener anjing, beneran kayak real. Apa? Iya, Ceritain susah. dong, kepo gue. iya, maksudnya kayak Lo syuting di detailnya mana? Lo syuting di daerah Kita mana? syuting tuh ke, kalau nggak salah tuh Jakarta cuma 1 hari, terus kita ke Cirebon. Syutingnya tuh di Cirebon. Dari Cirebon itu kita kan road trip. Iya. Kita mampir ke kayaknya Indramayu deh kalau nggak salah ya. Itu untuk syuting 1 hari, baru kita ke Cirebon. Pokoknya selama proses syuting itu di Cirebon. Di Cirebon itu kayak 20 harian mungkin, yang paling banyak kayak di situ. Jadi di sana itu kita ke daerah-daerahnya lagi, bukan yang di Cirebon kota soalnya. Kayak adalah desa ini atau rumah sakit ini. Nah, rumah sakit ini tuh di salah satu daerah di Cirebon yang paling terkenal Angker. iya, angker dan serem. Terus gak ada orang yang berani masuk. Pokoknya orang-orang daerah setempat tuh udah kayak tahu tempat itu emang angker. Berarti udah terkenal gitu ya. Kita syuting itu rumah sakit yang udah 8 tahun Terbengkalai. Iya, 8 tahun udah terbengkalai. Dan sebelum-sebelumnya banyak orang-orang di sekitar itu yang mengalami kejadian-kejadian. Ada bapak-bapak yang Disco. Anjir. Serius banget itu namanya. Ada bapak-bapak. Ini udah redup nih editor. Jadi ya, ini sih. Jangan lupa ya, Tiba-tiba ada bapak, kenapa dia mengalami apa dia? disco. Dia bawa istrinya hamil. Oh serem sih. Iya, dia bawa istrinya mau melahirkan, dia bawa ke sana, dia melihat sebuah rumah sakit yang masih sangat aktif, dia datang ke sana, istrinya melahirkan, segala macam udah ditangani. Terus pas keluar dari rumah sakit, Ternyata orang warung yang di depan situ bilang, "Bapak ngapain di situ? Istri saya habis ngelahirin." Coy. "Pak, itu rumah sakitnya udah terbengkalai." "Enggak kok, pas dia nengok ke belakang rumah sakitnya langsung Berubah. berubah." Coy. Gitu.
ceritanya. Gila banget ya. Terus gue syuting di situ pada malam 1 Suro dan Jumat Kliwon. Wow. Seru banget bang. Wow. Terus apa yang lu lihat tuh apa tadi? Yang gue lihat tuh kayak sosoknya Masa depan. bukan sosok Masa depan. sosok masa depan nggak tuh? Sosok seorang ayah yang gue lihat. Seorang ayah. Dari anak-anak. Ayah dari anak-anak. Sosok ayah yang gue lihat. Sosoknya hitam, tapi nggak ada bentuknya kayak cuman kepala, terus badannya tapi nggak ada. Lutut kaki. Iya, kepala berlutut kaki. Oke. Hitam, sosoknya kepala hitam. Udah itu doang. Ngeblank nih. Matanya Potong-potong. titik doang. Matanya titik. Iya. Semut kayaknya. gue mau nerusin nih, gue mau nerusin serius. Oke, lanjut. Ketahuan Biar nih gak berarti serem-serem Ical. banget. Ini setan atau manusia? Gue takut setan sebenarnya, makanya gue belok-belok. Bohong Ini banget. berbulu nggak? Anjir. Enggak. Kenapa harus berbulu, Ca? Itu Ical dong. Gimana? Tadi mau Terus akhirnya iya enggak. Tapi gue nggak. Teman gue yang muntah-muntah terus ini. Muntah-muntah terus kayak Ketempelan. ada yang ketempelan. Sumpah, ketempelannya gimana? Tunggu deh, gue mau nanya. Gue penasaran juga. Lo berarti kalau tidur tuh di mana? Kalau nginep Di gitu-gitu? hotel, ada hotel. Oh, tempat di hotel. Ya, emang lu pikir gue tidur di Yang mana? gue kira kayak di rumah warga kayak homestay. Betul. KKN. Oh iya. Beda judul jadinya. Iya, Kan? itu jadi Beda judul Udah, jadinya. terus abis lu ngeliat itu lu kayak gimana? Apa lu ngasih tau orang? Apa lu doa-doa? gue ngeliat itu pas kita lagi take. Oh shit, Lagi berapa? rame dong? Eh, Lagi tag? lagi take. Yang masuk itu tuh nggak boleh rame-rame. Jadi yang masuk cuman Di rumah sakit itu kan berarti? kamera, sound sama kita. Udah itu doang yang di dalam situ. Karena kan kameranya handheld. Jadi nggak boleh rame-rame. Kenapa pantangan dari kuncennya? Iya. Oh gitu. Iya. Ada maksimal berapa orangnya kali gitu ya? Harus Iya. ganjil atau harus genap? Gak tahu gue kalau itu, gue nggak nanya-nanya sih. Oh. Terus itu gimana? Itu kan lagi take. Lu gimana? Iya, real. Gue kayak Lo stuck gitu? iya, teman-teman gue yang langsung nangis langsung pada kabur. Itu Oh ada jadi kalian rame-rame ngeliatnya? Iya, karena kan di ceritanya itu kita masuknya tuh rame-rame. Jadi kita lagi take semuanya kayak berlima apa kalau nggak salah. Semuanya pada lihat, yang 2 langsung kabur temen Tapi gue. nggak ketangkep kamera berarti ya? Enggak, kameranya ngarah ke kita, yang kita lihat tuh di depan. Di belakang kameranya Iya. berarti. Tapi kayaknya masuk deh di adegan di film. Takut beneran berarti ya? Iya, itu ada berarti kayak- real ya takutnya ya. Iya. Pantesan natural banget coy. Itu dia, soalnya gue nonton kayak gila ini serem sih, Iya. ini serem sih, sumpah ini serem sih. Kocaknya Tapi kalau dapet, bagian serem. komedi gue ketawa beneran, Iya, karena kocaknya kayak dapet bener. ini lucu lagi gitu. Terus karena gue ngelihat personality-nya dia tuh kayak gimana secara in real life. Terus pas nonton Keramat tuh sama, kayak dia ketawa. Iya, lo ada adegan ketawa kayak sampai jatuh ke meja gitu kan? Sampai tau jatuh nggak? gitu. Itu lucu gua- banget, sumpah. Itu gue ngajak, itu gue keselak, Cak. Emang iya? Gue kesel gara-gara ketawa, gara-gara Oh. bercandanya juga real. Heeh. Bercandanya juga beneran, jadi sumpah kocak banget anjir. Itu gara-gara babat gitu kan? Gue tahu sih, gue tahu Itu kocak banget, itu udah kayak inside jokes kita. Terus kayak lagi take, gue keselak lagi makan beneran. Lucu sih, tapi lucu sih. Jadinya real banget ya. Iya. Kocak sumpah. Seru Terus banget sih itu. syutingan apalagi yang kira-kira lo kayak seru banget selain horor? Seru banget. Yang menurut lo kayak terngiang banget di otak lo, atau menurut lo kayak oh enggak, semua judul itu punya apa namanya, Ininya punya masing-masing ya? keseruannya masing-masing. Iya, entertainment. Tapi enggak juga sih. Enggak juga, Cak. Enggak juga kan? Enggak, ada yang emang ya kadang-kadang ada yang sebagai kayak pekerjaan aja sih. Oh iya sih. Tapi yang salah satu yang seru itu project kita berdua. Itu project pertama gua. Series pertama gua, ini bukan series pertama lu ya? series pertama gue. Series pertama Series kita. gue. Yang adegannya tuh wow. Sedikit vulgar Kepo lah ya. kan? Iya, Kepo kan? Tapi kita kan emang gak berpengalaman, kita kan anak-anak baik banget gitu saat loh. itu kita syuting Masih di itu bawah umur Masih di bawah umur. 18 tahun. Iya. Tapi ceritanya lumayan inilah, lumayan berat lah untuk anak-anak muda. Ya cuma kan Benar. pekerjaan kan. Tapi seru-seru Iya. jadinya kita kenal terus. Dan kayaknya itu salah satu judul juga yang
gue bisa masih main sama para pemainnya walaupun udah nggak syuting, udah di luar Iya, syuting. udah selesai Jadi kayak oke, kita masih main bareng, masih ketemu, masih hahaha dan lain-lain. Anjir, apa seru banget sih. Terus itu kan lo ngeliat kayak gitu diikutin nggak sampai rumah? Masih penasaran ya? Iya. Iya lagi. Diikutin nggak sampai rumah? Setelah kita syuting di situ, lu beneran mau gue ceritain? Beneran? Beneran nggak apa-apa. Beneran. Ini lo belum pernah cerita ke siapa-siapa kan soal kejadian ini? Berarti para Cipers Pertama kali. tayang di kita, makanya nonton. Makanya nontonnya gimana caranya lu ngasih Ayo, gimana? Kebawa ke rumah? Enggak, jadi setelah itu ada salah satu temen gue yang dia tuh badannya kesakitan banget, kayak panas, terus kayak ketusuk sampai nangis. Terus Ketusuk. nggak ngerti gue juga rasanya gimana, gue Kayak ketusuk kali. kayak ketusuk. Oh, gua dia nggak berasanya ngerti panas terus ketusuk ya. Iya, gitu. kayak tusuk-tusuk gitu lah, dia nangis. Terus setelah kita syuting dari situ, wardrobe kita dicuci sama orangnya, sama orang wardrobe-nya. Kita syutingnya biasa aja, nggak yang gelinding-gelinding, nggak yang guling-guling gitu. Ya masuk ke sana aja. Tapi pas dicuci, direndam baju kita, itu merah airnya. Oh, hasil cuciannya Merahnya merah tanah, merah darah gitu. Merah darah. Oh shit. Di sana pun juga nggak ada tanah. Dan adegannya juga lagi nggak glinding-glinding Enggak. apa-apa ya? Merah di situ, terus bau anyir katanya. Gitu. Jadi kita setiap abis syuting dimanapun kita harus mandi, terus harus ganti baju, semua ini harus bersih kalau sebelum masuk ke dalam hotel. Tapi permulaan sebelum kalian syuting ada kayak ritual apa enggak? Iya, ada Berdoa kuncen-kuncennya aja sih. gitu nggak sih? Iya, Ada kalau kuncinya ada Kuncinya sama ya. syuting. Ada Masih mereka digangguin aja ya? apa? Masih digangguin aja ya? Ini namanya tempat mereka. Iya sih. Iya sih, dan Kesel itu sih lagi mereka ya. Heeh. ya gimana, bukan temen soalnya. Bener sih. Ya kalau temen mah Enak ya. ya udah Brody santai Iya. aja, syuting aja di sini gitu jadinya. Itu pun apalagi kita pas yang lagi syuting itu cewek-ceweknya lagi pada datang bulan. Aduh bete banget. Oh, Jadi iya. kita nggak boleh banget. Itu Lebih, kuncinya udah kayak jangan masuk, tapi kita masuknya jadinya ke lobby doang, yang cowok-cowoknya doang yang masuk sampai ke dalam-dalam. Gitu. Ada bahkan itu jadi perubahan cerita karena kejadian itu. Harusnya kita semua masuk ke dalam, tapi karena yang cewek-ceweknya lagi Oh itu Iya. jadi masuk ke dialog akhirnya kalau lagi. enggak, itu nggak masuk dialog, jadi diubah ceritanya karena emang teman gue yang dua cewek itu emang nggak kuat, jadi dia emang mereka beneran nggak ikut. Gue mau banget kan, tapi gue nggak boleh sama kuncennya gitu. Apa sebabnya katanya kalau misalkan sampai yang Katanya menstruasi mereka masuk? suka. Iya, darah ya. Iya, mereka suka. Iya sih, emang rata-rata kan gitu, makanya Punya kan darah. cewek nggak boleh buang Pembalut. sembarangan. Iya, terus katanya sempat ada yang marah. Gue gak ngerti deh tuh. Siapa bapak-bapak yang disco itu? masih loh. Dia marah kayak dia udah bayar soalnya kan. Iya. Mana nih lampunya kan? Ini table gua nih kok dilewatin, didudukin, tempatin. Ini gue nih. Oke, Tolong. selain lokasi syuting dan judul yang menurut lo asik dan seru banget, gue pengen tahu judul apa dan siapa pemain yang menurut lo kayak oh my god akhirnya gue main sama dia gitu. Jadi nggak enak. Oh, bukan gue ya? Gue gak kepikiran. Bukan gue ya? Sorry deh guys. Oke, Jadi yuk, gak enak, lanjut yuk. jadi malu gitu. Lanjut yuk. Siapa? Sebenarnya gue dari tadi juga kayak deg-degan gitu, makanya gue kayak Deg-degan sama merinding. Merinding kali. Kayak ada setan dong kalau merinding. aduh, siapa ya, banyak banget. Salah Gua- satunya deh Kak Reza. Reza Reza Radian. Radian. Iya. Itu siapa yang gak ini Di ya sama judul dia ya? di judul yang Series gue yang My Lecture, My Husband oke, itu tayangnya di mana? WeTV. WeTV. gitu. Itu Kak Apa Reza. gimana pertama kali lo ketemu sama Beliau. Kak Reza Rahadian? Itu gimana kesan dan pesan lo? Baik Secara banget, gitu. baik Oh iya serius. baik banget dia yang kayak hai, dia nyapa semua orang. Dia tuh setiap masuk ke dalam satu ruangan dia nyapa semua orang. Dia salaman, pokoknya semuanya harus dia salamin. Sampai PU segala. Iya, Beneran? iya. Sampai PU-nya? Dia karena dia selalu kenal sama semua kru-krunya. Gokil. Ah, iya sih. Gokil. Kayaknya semua Kayak kru udah gitu. pernah main sama dia deh gitu. Iya. Gokil. Terus ya baik banget sih, kayak ya biasa aja gitu loh, sama kita pun juga ngelucu.
Nimbrung bareng aja. Kalau pas take gitu, pas take Very very professional. deg-degan gak lo? Gue lupa sih rasanya. Cuman scene gue emang scene gue kayak seru-seruan gitu, jadi ya seru-seru aja sih. Oh. Dia ceritanya dari jadi dosen gue di situ. Oh, jadi selalu rame-rame juga Iya, dong dia ceritanya scene-nya jadi ya? dosen galak, jadi kita harus takut gitu sama dia. Adegannya gitu. Tapi dia tipe yang bimbing gitu nggak sih? Ah, iya, gue penasaran. Enggak, karena itu tugas sutradara. Iya sih, Oh, dia benar dia sih. menjaga batasan. Iya, dia enggak. Lagian kayaknya Nggak turut campur ya. harusnya emang enggak nggak sih? Iya, kalau pemain Harusnya emang enggak nggak sih? Tapi Kalau kan biasanya sesama ada ini. senior-senior yang ngasih tahu Itu gitu. pasti. Dia tidak. Yang enggak senior pun juga ada. Betul. Yang enggak senior pun Dia begitu nggak tapi? Betul. Ngajarin nggak? enggak. Dia bahkan enggak ngejudge sama sekali, kayak dia enggak pernah bilang kayak Acting lu kurang. iya enggak pernah. Dia tuh very supportive orangnya. Misalkan ada tag nih rame-rame, grouping nih. Iya. Terus kayak salah satunya belibet, otomatis kan ulang lagi. Iya, itu ya dia nggak masalah sih. Oh. Kalau kayak gitu masih batas wajar lah. Pokoknya ya profesional lah gue. Pokoknya seneng banget lah gue. Seru Itu yang ya. paling gue amazing. Emang sih luar biasa banget. Emang kalau senior dan berpengalaman seru ya. Udah pernah ngerasain sama Reza Rahadian, gue belum pernah. Iya. Semoga didoakan. Pasti ada kesempatannya. Nggak Seru harus banget Reza dia. juga, banyak yang lain. Ngomong-ngomong soal Lu katanya punya hobi ngelukis. Hah, ngelukis? Enggak. Suka gambar gitu. Gue nggak tahu sih. Gue tuh paling nggak bisa menilai diri gue sendiri. contoh. Jadi kayak ya gue nggak bisa bilang kayak gue suka banget. Gue tuh orangnya suka banget ngelukis gitu-gitu. Bisa tapi Enggak. juga. Enggak. Tapi gue suka. Oke. Cuman nggak bisa. Enggak yang kayak lu mau suruh gue bikin apa gue bisa gitu, enggak. Cuman ya suka aja. Ya, Kayak kalau lagi iseng-iseng aja Iya, gitu. betul. skate gitu. Iya betul. Tapi nggak se dalam itu. Cuman awalnya coba-coba. Semuanya awalnya coba-coba ya. Coba-coba kan emang Semuanya selalu pokoknya gitu. awalnya coba-coba. Bener. Di entertain juga coba-coba. Iya. Jangan-jangan pacar juga Nah. coba-coba. Ah, itulah. Oh mungkin emang beberapa coba-coba ya. Kita Iya. kan udah butuh pengalaman. Benar. Tapi sekarang saya udah nggak coba-coba ya. Iya. Kalau nggak coba kita nggak bakal tahu. Tahu. Gitu. Tapi lo sendiri kalau nyari pasangan, lo kan di dunia entertain nih. Cakep nih. Lo mau di satu profesi sama lo atau berbeda gitu, atau jangan-jangan lo pernah cinlok lagi? Beh, cinlok. Gua nggak mau sama yang satu Seprofesi. profesi. Nah, kenapa? Titik. Kenapa? Karena Gue tahu dunianya. gue tahu dunianya dan gue kayak ya males banget. Lu juga pasti tahu lah, Cak. Kita kan Gue kan nggak sama-sama tahu. Iya. Kita kan sama-sama Para shippers juga nggak tahu. kita sama-sama berpengalaman, Cak. Dalam apa? Dalam hal inilah. Dalam percinlokan. Dalam percinlokan. Tapi pernah nyoba dalam dengan yang cinlok-cinlok pasangan. itu? Pernah, tapi Iya. awalnya coba-coba. Awalnya coba-coba tetap, awalnya Gue coba-coba. nggak bisa kayak gue cuman nggak yang kayak selalu gitu, kayak beberapa ya sekali gue pernah Nah. terus langsung kayak enggak sih. Apa yang bikin lu cinlok sama dia? Gak Kebawa tahu ya, suasana? itu tuh gue nggak tahu kalau sampai sekarang ditanyain kayak kenapa lu bisa cinlok? Sebenarnya mungkin nyaman Ya karena kali. cinlok, karena kita ada Karena di lokasi sering yang di sama lokasi, gitu loh, sering tempat yang berkomunikasi gitu sama. kan. Dan emang kebetulan cowoknya brengsek ya, jadi Oh kayak gitu. Kena lu Satu lah apa dua? terkait. jadi lah. Satu apa dua jadi? Satu apa dua? Kita nggak boleh ngomongin politik di sini, Cak. Wah, masih Kaget. Jangan ngomong-ngomong gitu dong, gue nggak bisa jawab. Masuk banget. bisa aja ngelesek kayak bajai. Bisa aja ngelesek kayak bajai ya. Masuk. Tapi kenapa sih Nggak, sebenarnya? kayak gue tahu dunianya, terus gue nggak suka kayak Mungkin lebih kayak karena satu dunia, jadi kalian nggak bisa saling sharing, jadinya kayak sama-sama dalam lingkup yang sama, mungkin bisa jadi. enggak sih. Kalau pengalaman gue emang gak jelas semua. Parah banget ya, Maksudnya nggak jelas semua tuh. gak jelas aja kayak Nggak semuanya mungkin. iya nggak semuanya, iya. mungkin nggak semuanya, cuma pengalaman gue kayak Yang pernah deket sama lu aja lah. iya kayak menurut gue gimana ya ngejelasinnya, Kurang lah. gak bisa lah, beda gitu loh. Karena
gue pun sendiri pribadi gue merasa kayak di dunia entertain ini gue nggak bisa nggak bisa di sini sampai gue nikah nanti. Gue akan ngelakuin yang lain. Gue nggak mungkin Di dunia entertain terus. Oh, ini nggak mau jadi main job lo sampai gitu, seterusnya. Iya, sedangkan ya gitulah. Iya. Kalau gue sih gitu ya. Dan kebetulan gue ketemunya dengan orang-orang yang emang personality-nya tuh enggak lah gitu. Nggak cocok juga mungkin sama lo nya. Iya, betul. Dan kebetulan juga sama-sama entertain. Terus Jadinya too much aja wah, sih. Begitu kalau entertain kan pada suka gosip. Jadi kayak Mauro kan pacaran sama si ini. iya, padahal mah pacaran aja ya. Tapi mereka suka kayak ntar ceritanya jadi lain. Iya gitu. sih, benar-benar. Belum lagi drama-drama dengan mantan-mantannya yang artis juga. Susah kan? Siapa tuh? Yang enggak, gue cuma kayak membayangkan aja gitu loh. Iya sih, benar-benar. Gitu, pokoknya repot lah. Cowok lu sekarang profesinya apa, boleh tahu nggak? Kalau nggak boleh nggak apa-apa kok. Profesinya jujur banget. Gue kan kita kan di dunia entertain ya. Jadi gue tuh nggak yang kayak tahu exactly pekerjaan di luar sana apa dia tuh, tapi di bidang finance. Cowok gue dia jauh lah dari dunia entertain gitu. Finance orang bang bukan? Iya, bang gitu. Bang Untuk kayak bukannya? bang tut boleh. Bangnya boleh. Boleh, ini gak ada yang ketawa ya. Emang kurang ya. Upaya aja dulu. Boleh. Lempar aja dulu, lempar. Boleh. Jadi mungkin lebih tenang juga sih. Kalau gue pribadi mungkin menilainya kalau misalkan di luar entertain pun, selain karena dunianya jadi beda, bisa saling sharing satu sama lain, terus bisa nggak terlalu banyak gosip sih menurut gue. Iya, itu penting sih gosip. Apalagi kayak dari lokasi ke lokasi kan pasti ada aja gitu gosipnya. Tapi Bokin lu sekarang support. Katanya udah mau nikah besok. Ya, belum ya? besok. Lihat ntar kalau nggak hujan. Oh gitu. Oh, nggak Sabtu Minggu ya, Iya, say. ntar kalau nggak hujan. Dan gimana? Tapi dia support nggak lu di dunia entertain? Support banget. Justru yang di entertain malah yang suka ribet ya, Ca ya. Ya nggak sih? Karena tahu dunianya. Saya tahu dunianya. Karena tahu Gitu. dunianya. Kalau cowok gue sekarang dia support banget. Support Malah banget, kayak gue nggak pernah disupport seperti ini sebelumnya. Sama laki-laki manapun yang ada di dunia aku. Gimana Apa cara lu- batasan-batasan? Oh ya, coba batasan dulu. Batasan apa? Batasan dari misalkan pasangan lo nih. Oh, kan namanya industri perfilman kan ada aja misalkan adegannya tuh seperti ini, adegannya kayak gini. Dengan pasangan lo yang non entertain, apakah dia memberikan batasan-batasan atau dia justru kayak udah nggak apa-apa gitu? Batasan-batasannya apa ya? Sebenarnya kayak hubungan pada umumnya aja nggak sih, dalam pekerjaan juga kayak misalnya mau pekerjaannya apapun pasti di dalam hubungan adalah batasan kita di dalam lingkup pekerjaan kita gitu loh. Yang kayak gimana kita bersosialisasi sama teman-teman kita, gimana kita berhubungan sama teman-teman kita, itu pasti ada dalam setiap Ya, misalkan pekerjaan. ada adegan-adegan diskusin dulu gitu. Nah ya kayak gitu, atau kayak didiskusin dulu. Cuman nggak juga semua. Melulu. Iya, nggak juga melulu gitu. Cuman kayak kalau misalnya ada adegan spesifik yang emang di pekerjaan kita kan ada adegan yang kayak apa sih? Rangkulan. Iya, yang enggak sih, rangkulan biasa aja. Justru rangkulan paling yang biasa. kayak yang adegan yang sanalah gitu. Apa sih sebutannya? Cup-cup Yang cuap. lebih bukan intim ya, Ca. Vulgar. Romansinnya itulah. Iya, Itu romansin wajar dong plus-plus untuk diomongin. Iya. Tapi sisanya sih. enggak. Dia tuh cuman kayak yaudah, it's your job kata dia. Oh, berarti support banget ya. Support banget. Tapi kalaupun misalkan ada terus dia nggak ngizinin, apakah lo akan mencari celah atau tetap kayak yaudah aku nggak ngambil deh gitu? Iya, kalau gue pribadi sih justru gue kalau bisa gue akan menghindari itu dulu. Cuman kalau benar-benar nggak bisa gue hindarin, dia akan mengerti gitu. Gue akan tetap mencoba. Karena gue juga nggak mau dong, kasihan kan. Kalau tetap menjaga perasaan ya. Iya, lagian juga Baiknya. ya kita juga nggak mau ya sering-sering kayak gitu, Iya. Ca. Jujur iya sebenarnya Iya. ya kan.
Ya mungkin kayak ya nggak semua job juga sih sebenarnya ada kayak Iya. gitu. Cuman Ya benar sih. mungkin sekarang juga ya itu mengantisipasi aja sih. Maksudnya kayak bayangan aja. Iya, Mungkin ada benar-benar. beberapa Tapi gue project pernah ngomongin kayak sorry itu kalau misalnya aku syutingnya sama Timothée Chalamet gimana sayang gitu, jadi menurut dia wajar. Terus kata Karena dia apa? kayak ini udah next level. Kata pacar lu apa? Gue susah banget ngomongnya Ya nggak gagap-gagap. apa-apa dong sayang, tapi emang mungkin kamu kayak gitu kata gitu. Mungkin kamu syuting Nggak ada sama yang nggak Timothée mungkin. Chalamet. Iya, Yang terjadilah. Masa kita nolak ya Saya kalau udah dulu. syuting itu sebenarnya udah beda lagi ya. Iya, bermimpi-mimpi aja dulu Iya. siapa tahu ya kan. By the way, lu ketemu cowok lu tuh di mana? Ketemu pasangan lo yang sekarang tuh di mana sih Aduh, kenalnya? itu gue udah ceritain ini beratus-ratus kali lagi. Ya, nggak apa-apa. Di semua video. Enggak, kalau Enggak kan? enggak. Ini ke teman-teman kan. Teman-teman. Direkam gini belum pernah kan? Belum. Di media belum ada kan? Halo yang pertama. Ini udah ada beberapa poin loh yang baru keluar di sini. Gue ketemunya di driving range. Oke. Driving range. Jadi adik gue itu punya pacarnya itu sahabatnya dia. Oke. Gitu. Terus gue dikenalin, dia tuh baru balik dari US. Cowok gue tuh baru balik dari Untung US. udah balik ya, kalau nggak LDRan kayak Wuih. Oh dulu. dulu, sekarang bang enggak say. Oke. Soalnya masih tahu gue sekarang enggak gitu. Iya enggak. Terus dia baru balik, jadi kayak nggak pernah ketemu lah selama adik gue pacarnya itu nggak pernah ditemuin. Baru tahun lalu baru gue ketemu, dikenalin lah. Terus ya udah, karena gue waktu itu lagi baru awal-awal mencoba golf, dia jago golf. Oh jago, berarti lo diajarin dong sama Langsung di lapangan atau drifting dulu? Iya, driving dulu. Gue belum pernah turun lapangan. Berarti lo pacarannya tipenya yang sehat ya, yang olahraga mulu gue lihat ya. Tipe yang sehat sih juga. Ini beneran definisi healthy relationship sih menurut gue. Bisa masuk. Menurut gue emang definisi healthy Ya, relationship. tapi siapa yang gak suka kita? Olahraga ya. Iya, kayak kita tuh punya hobi yang sama gitu. Iya, Itu iya, seru iya. banget sih. Ada nggak lo mau nyoba apa lagi selain itu? Kayak kalau gue tuh suka kayak go-kart gitu kan, itu Seru banget, gue juga mau itu. Kalau gue suka yang nggak terlalu kelihatan olahraga banget, kayak main tapi tau-tau capek gitu. Lo apa kira-kira? Iya, itu doang sih, kayak tenis, golf. Gue lagi pengen banget belajar golf sih. Seru sih, golf sih seru Terus- sih, cuma susah banget ya. Udah itu doang. Karena kita sama sukanya itu. Sekarang golfnya udah turun lapangan? Belum Masih driving aja? belum berani. Kenapa? Belum jago. Ya kan Belum harus kayak Tapi gue enak baru lah bisa ya latihannya coba. sama Ayang. Iya, jadi seru banget. I enjoy. Very enjoy. Udah ini apa? Latihan golfnya udah berapa lama? 3 bulan? Intens? Nggak Gue sampai. dari gue pertama kali ketemu dia, gue tuh belajar. Lu jadian dari kapan sih pertama kali? Jadi dari PDKT banget. Oh iya benar-benar dari PDKT kan PDKT berapa tahun banget. berarti, berapa berarti. Tapi sempat nggak main golf gitu. Gue baru mau 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan. Sekarang tanggal berapa? Wah, anniversary. Tanggal berapa? Aduh, lupa ya berantem ini. Tanggal 28. Hari ini aku 10 bulan. Happy anniversary. tapi gampang nggak sih nyesuaiin waktu pacaran kalian? Kayak misalkan berarti kan cowok lo jatuhnya 9 to 5 Iya, ya 9 to 5. kerjaannya. Kalau gue tidak menentu. Gampang Berarti kok. kalau lagi padat kan padat tuh. Iya. Cuman waktu itu pas gue awal-awal pacaran, dia belum mulai bekerja intens. Jadi masih ada bolong-bolongnya. Jadi enak tuh, kita hampir setiap hari tenis, sehari tenis bisa 2 kali. Jadi kita pendekatan dan pacarannya di lapangan tenis gitu. Seru Kita nggak ya. pernah yang Nonton bioskop. nonton bioskop pun Pas juga udah pacaran. jarang, nggak yang kayak cuman nonton makan aja. Gak mau nonton gitu aja ya? Iya Gue. betul. Kegiatan lainnya. Iya. Emang iya. Itu gue kadang kalau lagi pengen Iya. apa baru Atau kayak dinner, dia ngajakin gue dinner Iya, yang kayak dinner proper seru. gitu ya. yang Oh, emang pantes quality senyumnya time sumringah berdua gitu ya. Iya bahagia banget ya banget say ya. gitu. Iya, kayak gitulah. Zodiaknya kayak- Scorpio bukan? Ih, enggak lah. Oh bukan, wes galak banget.
Tebak Gue dong. nggak mau Scorpio, cowok Scorpio. Kayaknya bukan deh. Kayak gue nggak mau. Dia apa Gemini? Dia Aries. Aries Gue tuh Capricorn. Lu apa? Aries tuh lumayan padamu. dominan gak sih? Masuk banget. Sebelum ketemu sama cowok lo yang sekarang, lo sempet mikir gak kayak awal-awal gue kayaknya nggak mungkin deh lanjut sama dia, atau mungkin nggak sesuai sama kriteria lo kah, atau kayak lo bisa ngeliat kayak ada orang bakal toxic deh gitu Enggak, dia baik banget dari awal. dari awal. Baik banget. Dari pukulan Nggak gua love aja mantep bombing ya? banget Iya, udah kayak baik gitu. kan gitu kan pukulannya aja kan. baik. Cuman kita tuh nggak langsung deket gitu pas awal baru abis kenal. Kita temenan dulu, main bareng dulu. Berarti lo PDKT-nya termasuk lama dong jatuhnya ya? Karena kan PDKT-nya iya sih. as a friend nih. Iya, adalah beberapa bulan gitu. Udah kenal beberapa bulan. Benar, udah main beberapa bulan gitu. Tapi sempet gak di tahap dimana kayaknya gue gak bakal jadian deh, kayaknya bakal jadi Tadi teman aku juga mikir doang gitu deh. karena kita beda kehidupan. Iya sih. Gue tuh nggak serajin itulah olahraga gitu-gitu loh. Tapi lumayan sih, dulu tuh lo lumayan, cuma sekarang lebih lagi aja. Iya. Dan dia industri dia tuh beda tapi yang lumayan kayak gue nggak ngerti gitu. Itu yang gue itu juga. Kaget mungkin awalnya juga kaget ya. Benar. Gimana Gue penyesuaiannya akhirnya gimana tuh? Terus ternyata ya justru gue suka banget karena jadi sama-sama belajar, sama-sama dapat hal baru gitu. Jadi kita sering sharing kayak di pekerjaan dia kayak gini, pekerjaan gue kayak gini. Justru malah bikin itu yang bikin kayak Penuh warna. iya benar banget. Penuh warna. Malah kadang ternyata nggak harus pasangan lo ngerti apa yang gue sampaikan, ya nggak sih? Atau kayak pasangan lo menyampaikan sesuatu di kerjaan dia, lo pun juga nggak perlu ngerti, cuma butuh saling denger aja nggak sih? Iya benar, itu banget. bener Iya, banget. justru karena itu jadi kayak ngerasa, aduh gue ada tempat bersandar nih, gue ada senderan nih segala macem. Emang enak itu tuh kayak bener gitu. banget. Itu yang kebahagiaan. Itu yang kita dapat sekarang. Sedikit pertanyaan dulu ini agak penting nih soalnya nih. Seiman apa enggak? Seiman dong. Thank you udah nanya. Kongres ya. Kongres. Pernah sama yang gak seiman gak? Iya pernah. Pasti pernah. Pasti pernah ya. Iya. Akhirnya gimana cara nih, mungkin banyak kita juga pernah bahas ya Cal sebelumnya soal perbedaan keimanan. Iya. Terus kita juga sempat ngomongin soal ke para Cipers nih, kalau misalkan perbedaan iman di dalam suatu hubungan itu tuh endingnya tuh kan kadang emang bener-bener kalau enggak ngelepasin aja, kalau enggak tahu deh gimana. Kalau di lo gimana nih sebagai lo nih yang pernah punya pengalaman beda iman, coba deh sharing ke Cipers gimana, atau lo punya opini apa gitu untuk yang lagi pacaran beda iman, atau yang di sini ada yang beda agama juga. Gue susah sih kayak iya tetap Tuhan lah nomor satu menurut gue ya. Kalau gue Tuhan tetap nomor satu lah, kayak mau gimana pun juga itu. Salvo. Ada apa? Ada telepon. Halo Bes ya. Kirain Pak Jokowi. Waduh. Iya soalnya saya ada meeting abis ini. Ayo. Jangan mengikuti ego. Oh, jangan ngikutin ego. Milih Jokowi. Dengar kata orang tua. Oh. Itu penting ya. Pilih nomor. Pilih Amin. Gak boleh di-share ya, say. Gitu Berarti aja. tetap Tuhan, Orang tua. jangan ngikutin ego, sama dengerin kata orang tua. Iya, Tiga betul. itu ya. Berarti kalau kata orang tuanya nggak apa-apa, jalanin aja. Oh, ditentang. Oh gila-gilanya ya dia ya. Gimana? Gak tahu. Iya. Kan gua ini juga, kan Iya. gua nanya juga. Mengambil Kan gua nggak intisari. pernah. Oh berarti salah dengerin kata orang tua gue. Oh jadi ini ya, ke nanya ke orang tua lu dulu Iya, ya bagusnya orang tua gimana gua, ya. gitu. Kalau bilang jangan. Iya, benar. Jadinya Tapi sejauh ini diizinkan. Diizinkan enggak, justru gue
Nggak boleh dulu. Makanya akhirnya ketemu sama yang seiman sekarang. Enggak, yang sekarang ini diizinin nggak? Maksudnya? Sama yang sekarang nih diizinin nggak? Oh, kita beda Diizinin. konteks nih di otak gue nih. Ini beda yang agama, gue nangkepnya sama yang sekarang. Oke, yuk lanjutin. Gue nanya sebelum ketemu bojonya yang sekarang. Siap salah. Iya gitu. Siap salah. Siap salah. Izinin dong kan Izinin seiman. ya? Terus Oke, dia emang oke. baik banget sama keluarga gua. Oke. Ada yang pernah dulu ada yang seiman tapi ex. Kenapa nggak sopan? Iya karena kayak kurang banget lah. Gimana kurang banget ya, ceritain Enggak, dong. kayak Gue beda. tahu di siapa kayaknya. Enggak itu kayak ya udah Toxic nggak ya? dewasa nggak dewasa Toxic ya? nggak dewasa dia nggak support gua. Gak dewasa tuh termasuk red flag gak menurut lo? Iyalah emang lo mau sama orang gak dewasa? Gak mau. Jadi Nggak, gimana? harus- Apa? padahal dia lebih Ketoksikannya tua tuh loh. apa? Iya. Wah, keceplosan. Tuh berapa tahun? Nggak masukin anjing. Gua nggak mau. Iya pokoknya nggak dewasanya parah banget deh. Gua Gak ketiduran. apa-apa kan ini kan kita nggak pernah tahu mantannya Maura kan kita nggak tahu Mana siapa nggak tahu. aja. GR aja Iya. yang ngerasa Iya. Nggak dewasa Pede pokoknya lu. dia nggak support Gitu, gua. udah. nggak support lo dalam apa nih maksudnya Dalam dalam pekerjaan gua. Oh iya, Dalam berkembang. serius. Iya nggak deh pokoknya nggak. Itu toxic sih jadinya. Terus posesif. Posesif itu pasti posesif. Suka selingkuh Masalahnya paling ya posesif. Lu jangan Selingkuh. curhat gitu dong, Ca. Oh, lu pengen banget ini Nanya. sama ya ceritanya. Enggak, gue nanya. Kan kita perlu tahu nih. Siapa tahu kayak di luar sana tuh harus tahu Ya, nih bener. cowok yang kayak gini tuh nggak patut dipertahankan gitu. kayak Oh, gitu. gitu. Maksud gue Iya, gitu bener. loh. Ya benar, minum dulu. Ngopi dulu. Enggak nih serius cowok gue nelfon lagi. Bisa-bisa ya. Bentar bang. Ini kita promosiin ini dulu, Ca. Gimana, Ca? Iya, by the way, ini kita tuh lagi makan. Kita tuh habis icip-icip brownies dari Moonies. Dan ada kopinya dan ada tehnya. Jadi Iya. kalian yang nggak suka kopi atau takut nggak bisa tidur, di sini tuh juga ada tehnya juga. Iya. Ada tehnya juga. Terus kalau kalian suka tehnya yang strong, bisa yang strong. Kalau Strong, misalkan medium, sama strong, smooth. medium sama Smooth. smooth. Hmm. Jadinya aman banget. Terus Iya. ini ada berbagai macam rasa kan. Ini kita tuh Iya. ada coklat, itu matcha. Matcha. Terus coba aja lihat di Instagram sendiri. Iya. Instagramnya itu Udah ada di ini juga. moonies.id. Tulisin aja editor ya. Tulisin. Udah gue ini. Jangan kedeketan ya, siapa? Dan oke banget buat kalian UMKM yang mau join sama kita boleh Iya, banget loh. boleh banget. Kalian bisa langsung kontak di Key Creation di Instagram atau email. Email nanti kita tulis di bawah dan Atau di jangan lupa TikTok. follow Instagram Key Creation dan juga TikTok Key Creation 5 dan Instagram aku Ica Nabila Faisal di Jabar, DJABBAR. dan Maura Gabriel atau Maura GBRLL. ntar kita tulis di bawah. Thank you so much Maura udah mau makasih ngobrol-ngobrol dan banyak. icip-icip Terima kasih. sambil gocip bersama Thank you for kita. having me. Semoga nggak Makasih bosan datang banyak. lagi ya. Sukses terus. Tapi kurang ya. Hah? Kurang ya. Enggak, Oke, seru bisa kok. seharian ya kita kayak gini. Ih, parah. Ini di durasi sama tim Jadi jadi. udah di Udah, durasi siap, itu siap. dari tadi udah. Thank you. Bye bye. Thank you for watching. Dadah.